Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Buhungo dari kelas Pendidikan Kimiaan NIM 441414045. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait AS- bakterial. Pada saat ini perkembangan bioteknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan, contohnya seperti bakteri transgenik yang merupakan salah satu rekayasa genetik pada bakteri Pseudomonas syringae yang dimanfaatkan untuk melindungi tanaman pada musim dingin. Nah, bakteri Pseudomonas syringae ini mempunyai keistimewaan yaitu mampu membentuk inti es. Bakteri tersebut dapat bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin sehingga dia tidak akan mati pada musim dingin. Nah, tanaman yang berada di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi, tidak akan bertahan hidup seperti pada daerah yang mengalami di dua musim. Misalnya, pada musim dingin atau musim salju, tanaman tidak dapat bertahan hidup atau tanaman tersebut akan mengalami kerusakan karena terkena butiran salju yang mengakibatkan daun dan tanaman tersebut menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena pada tanaman tersebut tidak terdapat zat yang berfungsi melindungi pada musim dingin. Dengan merekayasa bakteri transgenik dari bakteri Pseudomonas syringae yang dapat bertahan hidup pada suhu yang dingin, kemudian diberikan kepada tanaman sehingga pada saat musim dingin tanaman tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Dengan demikian tanaman akan bisa bertahan hidup pada musim dingin. Nah, pembentukan kristal es merupakan penyebab rusaknya jaringan tanaman yang disebut luka beku dan berakibat penurunan kemampuan berfotosintesis dan pada akhirnya dapat mematikan tanaman tersebut. Tanpa adanya Pseudomonas syringae, tanaman tidak dapat bertahan hidup di musim dingin yang bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Walaupun air yang berada di permukaan daun sangat dingin atau biasa disebut dengan istilah supercool, adanya Pseudomonas syringae akan membuat air si supercool ini di permukaan daun menjadi inti es sehingga tidak akan terjadi proses kerusakan pada tanaman pada saat musim dingin. Nah, untuk keistimewaan utama dari Pseudomonas syringae adalah kemampuannya untuk membentuk inti es atau nukleus es yang dapat menstimulasi pembentukan es pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai dengan minus 4 derajat Celcius pada keadaan normal. Air murni akan berbentuk cair pada suhu 0 derajat sampai minus 4 derajat Celcius. Namun kristal es dapat terbentuk pada suhu yang rendah tersebut dengan adanya inti es, di mana untuk protein inti es yang dihasilkan oleh bakteri ini terletak pada membran luar dan asam amino yang menyusun protein tersebut sebagian besar bersifat hidrofilik sehingga dapat berasosiasi dengan air. Pada Pseudomonas syringae, protein inti es disediakan oleh gen inase yang diekspresikan secara terus-menerus atau secara konstitutif atau secara kontinu, dan gen tersebut setelah berhasil diisolasi dan dikloning untuk berbagai aplikasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait bioetanol, di mana bioetanol itu merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau selulosa menggunakan bantuan mikroorganisme. Biasanya digunakan dalam pengganti bahan bakar untuk kendaraan, seperti biasanya untuk bahan bakar pada umumnya bensin. Karena penggunaan bioetanol ini dikenal dengan ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar lainnya seperti atau jenis yang lainnya. Karena pada bioetanol ini memiliki emisi jauh yang lebih sedikit daripada bensin atau batu bara dan bahan bakar lainnya. Dikarenakan CO2 yang dihasilkan dari hasil buangan mesin akan diserap oleh tanaman. Karena kan untuk bioetanol ini berasal dari tumbuhan. Nah, mikroba yang berperan dalam pembuatan bioetanol, misalnya Gimomonas mobile, di mana Gimomonas mobile ini dapat mengubah gula menjadi etanol melalui fermentasi lebih cepat dari ragi dan tahan terhadap konsentrasi etanol yang sangat tinggi. Jadi akan lebih
menguntungkan jika enzim-enzim yang digunakan untuk reaksi hidrolisis pati dan selulosa dapat dimasukkan ke dalam bakteri Gimomonas mobilis, sehingga gula yang dihasilkan dapat langsung difermentasi menjadi etanol. Di mana adapun beberapa langkah pada proses pembuatan bioetanol itu ada beberapa langkah. Yang pertama, pada proses untuk mendapatkan glukosa atau persiapan bahan baku, yaitu yang bahan utamanya adalah glukosa, di mana untuk glukosa ini didapatkan melalui 2 tahap, yaitu dilignifikasi dan dihidrolisis. Pada tahap dilignifikasi akan menghasilkan selulosa, kemudian selulosa akan diproses lebih lanjut dengan proses hidrolisis sehingga akan dihasilkan glukosa. Kemudian adapun tahap berikutnya yang kedua itu dilignifikasi, yaitu pemisahan atau penghilangan lignin dari serat-serat selulosa, karena sebelumnya kan selulosa ini masih terdapat lignin, misalnya lignin yang merupakan salah satu bagian yang mengayu dari tanaman seperti janggel, kulit keras atau biji. Nah, pada proses ini hal-hal yang seperti itu akan dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya selulosa. Yang tersisa adalah hanya selulosa. Kemudian pada tahap yang ketiga itu selanjutnya hidrolisis. Pada tahap pembuatan etanol dengan bahan baku selulosa, hidrolisisnya meliputi proses pemecahan polisakarida di dalam biomasa lignoselulosa, yaitu selulosa dan hemiselulosa menjadi monomer gula penyusunnya yaitu glukosa. Kemudian pada tahap berikutnya fermentasi, di mana fermentasi ini merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Pada proses fermentasi tanpa oksigen, pembentukan alkohol dari gula dilakukan oleh mikroba atau mikroba pada umumnya biasanya digunakan itu bakteri Gimomonas mobilis, di mana mikroorganisme Gimomonas mobilis ini merupakan fermentasi alami di mana secara teoritis menghasilkan etanol dari glukosa tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhan. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.